Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal yang pada kesempatan ini adalah soal asesmen sumatif semester 1 bab 1 pada fase C kelas 6 mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tema belajar Pancasila dengan menyenangkan. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Ya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dalam perisai burung Garuda disimbolkan dengan A. rantai, B. pohon beringin, C. kepala banteng, dan D. padi dan kapas. Ya, anak-anak semuanya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan ini merupakan sila Pancasila yang keempat, anak-anak semuanya. Sehingga dalam hal ini dilambangkan oleh kepala banteng, anak-anak. Adapun rantai itu sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pohon beringin itu adalah sila ketiga untuk Persatuan Indonesia. Kemudian kepala banteng sila keempat ini, dan padi dan kapas merupakan sila yang kelima. Jadi jelas sekali anak-anak semuanya, untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Berikutnya anak-anak semuanya kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal berikutnya, yakni soal nomor 2, 3, dan 4. Ya. Sikap yang harus kita lakukan terhadap hasil keputusan musyawarah jika tidak sesuai keinginan kita, ya di sini jika tidak sesuai dengan keinginan kita adalah A. tidak melaksanakan karena tidak sesuai dengan keinginan kita, B. tetap melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, C. tetap melaksanakan walau dengan hati kecewa, dan D. tidak melaksanakannya dengan senang hati. Ya, anak-anak semuanya, sikap yang harus kita lakukan terhadap hasil keputusan musyawarah, apakah itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak, maka kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah yang B, anak-anak semuanya. Apakah itu kita sesuai dengan keinginan kita atau tidak, maka kita harus melakukannya dengan tanggung jawab, karena itu merupakan hasil keputusan musyawarah, anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 3. Tetanggamu membunyikan radio keras-keras padahal tetangga sebelah rumah sedang sakit. Sikap yang akan kamu lakukan adalah A. diam saja karena tidak merasa terganggu. Ini salah, anak-anak ya, karena tidak merasa mempunyai empati kepada tetangga yang sakit. Kemudian B. menutup pintu dan jendela rumah rapat-rapat. Nah, ini sebenarnya tepat tapi masih kurang tepat, ya. Kemudian C. menasehati tetangga dengan sopan. Lah, ini yang tepat, anak-anak ya. Kita mempunyai empati kepada tetangga kita yang sedang sakit, sehingga kita harus menasehati tetangga yang sedang membunyikan radio keras-keras, tapi caranya harus dengan sopan. Lah, ini anak-anak ya. Kemudian ikut membunyikan radio keras-keras, malah ini semakin salah, anak-anak ya, karena itu tadi tetangga kita sedang sakit kok malah kita membunyikan radio keras-keras. Jadi yang paling tepat adalah yang C, anak-anak semuanya. Soal nomor 4. Makna simbol padi dan kapas dalam Pancasila adalah A. persatuan dan kesatuan, B. tenaga pembangunan, C. kekuatan bangsa, D. kemakmuran dan kesejahteraan. Ya, anak-anak semuanya, tadi sudah saya sampaikan bahwa simbol padi dan kapas itu berada pada sila kelima ya.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ini ada hubungannya dengan keadilan sosial, berarti ini kemakmuran anak ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan ini tentunya ya. Ini yang paling sesuai dengan sila kelima, yang mana disimbolkan dengan padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 5 anak-anak semuanya. Gambar rantai pada perisai yang terdapat pada burung Garuda merupakan perwujudan dasar dari Pancasila, yaitu sila A, ketuhanan yang Maha Esa, B, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian yang C, persatuan Indonesia, dan D, keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Kok belibet jadinya ya anak-anak semuanya. Untuk rantai itu merupakan ya, di sini rantai pada perisai yang terdapat pada burung Garuda ini menunjukkan sila kedua anak-anak ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya ulangi lagi penjelasan tadi di soal nomor 1 bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan sila ke-1 yang dilambangkan dengan bintang ya itu ya. Kemudian persatuan Indonesia itu dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab ini dilambangkan dengan rantai pada perisai itu ya. Jadi jelas sekali jawabannya adalah B. Baik, berikutnya soal nomor 6 anak-anak semuanya. Berikut ini merupakan sikap pengamalan dari sila-sila Pancasila kecuali ya, berarti yang bukan. A, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain lah, ini benar anak ya. Kemudian B, menggunakan produksi dalam negeri, berarti cinta pada negara lah, ini benar. Kemudian C, saling menghormati dengan sesama daerah saja lah, ini yang tidak benar anak ya. Kita menghormati cuman hanya sesama daerah saja, ini yang tidak benar. Kita harus menghormati seluruh daerah yang ada di Indonesia ini, jadi ini kurang tepat. Kemudian yang D, mengembangkan sikap adil terhadap sesama lah, ini perlu kita harus mengembangkan sikap adil biar terjadi kerukunan bersama. Jadi di sini karena yang ditanyakan adalah kecuali anak-anak, berarti jawabannya adalah yang C anak-anak semuanya. Kemudian kita hapus anak-anak, kita scroll ke atas untuk soal nomor 7 ya. Oke. Ketika sedang berjalan-jalan, di tengah-tengah jalan kamu menemukan dompet dan berisi uang dengan jumlah yang cukup banyak. Sikap yang akan kamu lakukan adalah A, mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya ya anak-anak ya, kayaknya ini jawabannya ya, mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Kalau yang B, tidak diambil dan pura-pura tidak tahu, jelas salah ini ya. Kemudian C, mengambil dompet dan menyimpannya terus lah, ini juga salah karena tidak dikembalikan. Kemudian D, menyingkirkan dompet dari tengah jalan lah, ini tidak ditolong, tidak dikembalikan, malah disingkirkan saja, ini juga salah. Jadi jelas sekali jawaban yang tepat adalah yang A anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 8. Bunyi sila Pancasila yang ketiga adalah A, ketuhanan yang Maha Esa, B, kemanusiaan yang adil dan beradab, C, persatuan Indonesia, D, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya anak-anak semuanya, di sini bunyi sila Pancasila yang ketiga jelas sekali adalah persatuan Indonesia ya anak-anak semuanya. Nah itu ini lambangnya adalah pohon beringin anak-anak ya, itu jadi jelas sekali jawabannya adalah C. Nah, untuk yang ketuhanan yang Maha Esa ini sila pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab ini sila yang kedua, persatuan Indonesia sila yang ketiga, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sila yang kelima ya itu. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 9 anak-anak semuanya. Ketika di lingkungan sekitar sedang dilaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan, sikap yang seharusnya dilakukan adalah A, pura-pura tidak tahu lah, ini salah nak ya.
Ada kerja bakti kok pura-pura tidak tahu. Tidur-tiduran di rumah saja lah, ini juga salah. Karena apa ya? Malas ya, kita malah tidak membantu, malah tidur-tiduran di rumah. Kemudian C, melihat kerja bakti kemudian pergi lah, ini juga salah, hanya melihat saja namun tidak membantu. Kemudian D, ikut serta bersama-sama kerja bakti lah, ini yang paling tepat anak-anak ya. Kita ikut serta bersama-sama kerja bakti, karena kerja bakti itu merupakan tugas kita bersama, membersihkan lingkungan bersama, tanggung jawab kita bersama selaku anggota di masyarakat. Soal nomor 10 anak-anak semuanya, rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah, ya ini yang sah dan resmi, terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia alinea ke A1, B2, C3, D4. Nah, ini anak-anak semuanya perlu kalian ingat-ingat bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia alinea keempat anak-anak ya. Nah, bisa kalian tengok atau bisa kalian lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi jelas jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Untuk soal nomor 11 anak-anak semuanya, perwujudan pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan masyarakat adalah A, bekerja sama dengan teman yang satu agama saja. Lah ini salah ya. Karena di sini ada sajanya ini ya, bekerja sama dengan teman yang satu agama saja. Kalau kita bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita tidak boleh membedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain dalam urusan muamalah, dalam urusan kehidupan bermasyarakat. Nah ini jelas salah nak ya. Untuk yang B, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Lah ini benar anak-anak, karena apa? Untuk urusan agama itu hak asasi manusia masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Kemudian yang C, bekerja sama dalam segala hal termasuk hal keyakinan agama. Lah ini tidak boleh ya. Dalam hal keyakinan agama itu kita tidak boleh bekerja sama. Yang boleh bekerja sama adalah hal yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, yang ada kaitannya dengan kehidupan muamalah ya, seperti itu. D, menengok teman yang sakit jika berasal dari suatu daerah. Lah ini anak-anak semuanya, kita kalau menengok teman yang sakit, kita tidak boleh membeda-bedakan apakah dari daerah tertentu atau tidak. Kalau itu teman kita yang sakit, kita harus menjenguknya. Lah ini berarti salah ini anak ya, karena hanya menengok teman yang berasal dari satu daerah saja. Jadi jelas sekali jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 12 anak-anak semuanya ya. Di bawah ini adalah perwujudan dari nilai-nilai dalam sila persatuan, kecuali ya, dalam sila persatuan Indonesia, kecuali A, bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. Ini benar anak-anak ya. Perwujudan dari nilai-nilai dalam sila persatuan Indonesia. Kemudian yang B, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Ini juga benar. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian C, mengadakan kompetisi kebudayaan daerah dan lagu daerah. Ini kurang tepat anak-anak semuanya, karena dengan kita mengadakan kompetisi kebudayaan daerah ini akan menjadikan perpecahan. Nah seperti itu. Jadi ini yang kurang tepat anak-anak. Kemudian D, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini benar anak-anak ya. Jadi di sini yang kecuali ya, karena di sini yang ditanyakan adalah yang kecuali. Jadi jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 13 anak-anak semuanya, tanpa sengaja Budi merusakkan mainan temannya. Sikap Budi sebaiknya A, mengatakan dengan sejujurnya bahwa yang merusakkan bukan Budi. Lah ini salah anak, karena apa? Di sini berkata jujur, di sini malah merusakkannya bukan Budi. Lah ini salah jelas anak ya. Nah ini salah. Kemudian yang B, meninggalkan mainan teman begitu saja di sembarang tempat. Ini juga salah karena ini tidak bertanggung jawab. Kemudian yang C, mengembalikan tanpa memberitahukan bahwa mainannya rusak. Ini juga tidak bertanggung jawab, tidak berkata jujur, hanya dikembalikan
kembalikan tanpa memberitahukan apa-apa. Yang D meminta maaf dan berkata jujur bahwa budi yang merusakkan. Lah ini anak-anak ya, ini yang paling tepat di antara jawaban yang lainnya. Jadi jawaban yang benar adalah D anak-anak semuanya. Soal nomor 14. Pelaksanaan dari hak-hak setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan A. pribadi dan kelompoknya, B. umum dan pribadinya, C. golongan dan kelompoknya, D. umum dan masyarakat. Nah, anak-anak semuanya, pelaksanaan dari hak-hak setiap warga negara itu harus mengutamakan kepentingan umum dan masyarakat anak-anak ya. Tidak mementingkan pribadi sendiri, tidak mementingkan pribadinya sendiri, tidak mementingkan golongannya sendiri. Jadi yang paling tepat adalah yang D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak semuanya, kita scroll untuk soal nomor 15. Ya. Kemudian soal nomor 15, perwujudan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah, ya ini ya, perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bagaimana ya? Kita coba yang A. Suka memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Lah ini benar anak-anak ya. Ya ini benar, kayaknya ini jawabannya. Kalau yang B, menghormati umat beragama lain melaksanakan ibadahnya. Lah ini salah anak. Kalau kita menghormati umat beragama lain, tidak harus melaksanakan ibadahnya, tapi cukup menghormatinya dengan tidak mengganggunya, tidak menghalanginya, tidak memberikan suara-suara yang berisik. Lah itu tidak boleh kita melaksanakan ibadahnya. Kemudian C, mencintai tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Lah ini memang tepat anak-anak, tapi ini kaitannya dengan sila ketiga, bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi sila persatuan Indonesia. Jadi ini kurang tepat meskipun benar. Soal nomor D, untuk yang jawaban yang D, melaksanakan sikap hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Lah ini juga merupakan pengamalan Pancasila, tapi ini merupakan sila keempat, yaitu sila keempat yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lah itu anak-anak ya. Nah, jadi yang cocok dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah yang A anak-anak semuanya. Itu. Baik anak-anak semuanya, demikian dulu ya untuk pembahasan soal pada kesempatan ini. Nanti kita lanjut dalam pembahasan soal-soal berikutnya. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, dan semoga prestasi kalian semakin meningkat. Serta bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa dibagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.